Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan kelas C. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bisnis kombinasi. Saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Nadia Sabila Putri dengan NPM 281, yang kedua ada Nazifa Salvia dengan NPM 302, yang ketiga ada Syahira Irdina dengan NPM 304, yang keempat ada Fenia Ludita dengan NPM akhir 308, dan yang terakhir ada Hikmalia Azahra dengan NPM akhir 314. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dimulai dengan pembahasan alasan untuk kombinasi bisnis. Alasan mengapa sebuah bisnis akan melakukan ekspansi melalui penggabungan daripada membangun fasilitas baru dengan banyak kemungkinan alasan, yaitu yang pertama, ada keunggulan biaya. Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang dibutuhkan melalui penggabungan daripada melalui pengembangan, khususnya berlaku pada periode inflasi. Pengurangan total biaya untuk kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan motivasi utama dalam akuisisi NCR oleh AT dan AT. Lalu yang kedua, ada risiko lebih rendah. Pembelian lini produk dan pasar yang sudah mapan biasanya lebih rendah risikonya daripada pengembangan produk dan pasar baru, apabila tujuannya adalah diversifikasi. Perusahaan yang hanya memproduksi satu produk dan tidak terdiversifikasi mungkin terpaksa bangkrut karena penemuan tersebut. Namun apabila perusahaan yang memproduksi banyak produk dan terdiversifikasi lebih mungkin bertahan. Lalu yang ketiga ada lebih sedikit penundaan operasional. Fasilitas pabrik yang diperoleh dalam penggabungan usaha sudah beroperasi dan telah memenuhi peraturan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Sehingga waktu yang memasarkan sangat penting terutama dalam industri teknologi. Lalu yang keempat, ada penghindaran pengambil alihan. Banyak perusahaan yang bersatu untuk menghindari akuisisi. Perusahaan lebih kecil cenderung lebih rentan terhadap pengambil alihan perusahaan, sehingga banyak dari mereka mengadopsi strategi pembelian yang agresif untuk mempertahankan diri dari upaya pengambil alihan oleh perusahaan lain. Lalu yang kelima, atau yang terakhir, ada akuisisi aset tak berwujud. Penggabungan usaha menyatukan sumber daya tak berwujud dan berwujud seperti akuisisi paten, hak mineral, penelitian, basis data pelanggan, atau keahlian manajemen dapat menjadi faktor pendorong utama dalam penggabungan usaha. Selanjutnya ada alasan lain dalam kombinasi bisnis. Nah, usaha lainnya yaitu perusahaan dapat memilih penggabungan usaha daripada bentuk ekspansi lain untuk keuntungan pajak usaha, misalnya seperti pengalihan kerugian pajak. Hal itu untuk keuntungan pajak penghasilan pribadi dan pajak warisan atau untuk alasan pribadi. Selanjutnya mengenai pertimbangan antitrust. Beberapa negara bagian telah mengesahkan undang-undang pengecualian anti monopoli untuk melindungi rumah sakit dari undang-undang anti monopoli saat mereka menjalankan proyek kerjasama. Penafsiran undang-undang anti monopoli berbeda-beda dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, dari satu departemen ke departemen lainnya, dan dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Departemen Kehakiman dan Federal Trade Commission atau biasa yang disingkat dengan FTC bersama-sama mengeluarkan pedoman baru untuk mengevaluasi usulan penggabungan usaha yang memungkinkan perusahaan untuk berargumen bahwa penghormatan biaya atau produk yang lebih baik dapat mengimbangi potensi dampak anti persaingan dari penggabungan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang ditandai dengan simbol hashtag adalah aset yang timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya. Aset yang ditandai dengan simbol bintang tidak timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tetapi dapat dipisahkan. Aset tak berwujud yang ditandai dengan simbol hashtag mungkin juga dapat dipisahkan, tetapi pemisah bukanlah syarat yang diperlukan agar aset memenuhi kriteria kontraktual hukum. Pada aset tak berwujud terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama ada aset tak berwujud terkait pemasaran. Di sini contoh dari aset tak berwujud terkait pemasaran berupa merek dagang, yaitu nama dagang, merek jasa, merek kolektif, merek sertifikat dengan hashtag. Yang kedua ada tampilan dagang,
yaitu berupa warna, bentuk, desain, kemasan yang unik berupa hashtag. Yang ketiga ada kepala surat kabar. Yang keempat ada nama domain internet. Yang kelima ada perjanjian non-kompetisi. Untuk yang selanjutnya ada aset tak berwujud terkait pelanggan. Di sini contoh dari aset tak berwujud terkait pelanggan yaitu daftar pelanggan dengan simbol bintang, pesanan produksi dengan simbol hashtag, kontrak pelanggan dan hubungan terkait pelanggan dengan simbol hashtag, dan yang terakhir hubungan pelanggan non-kontraktual dengan simbol bintang. Untuk yang selanjutnya ada aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni. Di sini contoh dari aset tak berwujud yang berhubungan dengan seni yaitu berupa drama, opera, dan balet dengan simbol hashtag. Dan yang kedua ada buku, majalah, karya musik, gambar, dan materi video dengan simbol hashtag. Untuk yang selanjutnya ada aset tak berwujud berbasis kontrak. Di sini terdapat lisensi, royalti, perjanjian penghentian dengan simbol hashtag, kontrak periklanan, konstruksi, manajemen, layanan atau pasokan dengan simbol hashtag, perjanjian sewa dengan simbol hashtag, izin mendirikan bangunan dengan simbol hashtag, dan kontrak kerja dengan simbol hashtag. Untuk yang selanjutnya ada aset tak berwujud berbasis teknologi. Di sini contoh aset tak berwujud berbasis teknologi terdapat teknologi yang dipatenkan dengan simbol hashtag, perangkat lunak komputer, dan cara kerja masker dengan simbol hashtag, teknologi yang dipatenkan dengan simbol bintang, basis data, termasuk tanaman judul adalah simbol bintang. Untuk materi yang selanjutnya, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi yaitu kontroversi, niat baik, atau goodwill. Pada GAAP ASC 350/20 mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi atas nilai wajar bersih yang diterima. Berdasarkan GAAP saat ini, goodwill tidak diamortisasi, namun ada juga kontroversi pajak penghasilan yang berkaitan dengan goodwill. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mengurangi amortisasi goodwill untuk tujuan pajak selama periode 15 tahun. Baik, untuk materi yang selanjutnya terdapat GAAP saat ini untuk goodwill dan aset tak berwujud lainnya. GAAP saat ini memberikan klasifikasi dan panduan lebih rinci tentang kapan aset tak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat harus diakui sebagai aset yang dapat mempengaruhi jumlah niat baik yang diakui perusahaan. Berdasarkan GAAP saat ini, perusahaan mencatat goodwill tetapi tidak mengamortisasinya. Sebaliknya, GAAP mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara berkala untuk mengetahui penurunan nilainya. Penurunan nilai terjadi ketika nilai goodwill yang tercatat lebih besar dari nilai wajarnya. Selanjutnya, mengenali dan mengukur kerugian penurunan nilai. Pengujian penurunan nilai goodwill adalah proses 2 langkah. Perusahaan pertama-tama membandingkan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Nilai tercatat mencakup jumlah niat baik. Jika nilai wajar lebih kecil dari jumlah tercatat, maka perusahaan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu pengukuran kerugian penurunan nilai. Langkah kedua memerlukan perbandingan jumlah tercatat goodwill dengan nilai wajar terseratnya. Perusahaan harus kembali melakukan perbandingan ini pada tingkat unit pelaporan bisnis. Jika jumlah tercatat melebihi nilai wajar tersirat dari goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai atas selisihnya. Jumlah kerugian tidak boleh melebihi jumlah tercatat goodwill. Perusahaan tidak dapat membalikan kerugian penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya.
Untuk yang selanjutnya yaitu persyaratan pengungkapan. GAAP mengharuskan pengungkapan signifikan tentang kombinasi bisnis. FASB mengharuskan pengungkapan spesifik yang dikategorikan berdasarkan pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang keempat, pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Informasi spesifik yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk periode di mana terjadinya suatu penggabungan usaha dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum mengenai penggabungan usaha seperti nama perusahaan yang diakuisisi, uraian mengenai perusahaan yang diakuisisi, tanggal akuisisi, persis saham berhak suara dari perusahaan yang diakuisisi, alasan pihak pengakuisisi melakukan akuisisi, dan cara pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, informasi tentang goodwill atau keuntungan dari pembelian murah yang merupakan hasil kombinasi bisnis. Yang kedua, ada sifat, ketentuan, dan nilai wajar dari imbalan yang ditransfer dalam suatu bisnis kombinasi. Yang keempat, ada rincian mengenai aset spesifik yang diperoleh, kewajiban yang diasumsikan, dan setiap kewajiban dan pengendali kepentingan yang diakui sehubungan dengan kombinasi bisnis. Yang kelima, ada pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan yang telah ada sebelumnya dari pihak pengakuisisi akibat adanya kombinasi bisnis. Yang keenam, ada informasi mengenai transaksi dengan pihak yang diakuisisi dicatat secara terpisah dari kombinasi bisnis. Yang ketujuh, rincian tentang akuisisi langkah. Yang terakhir, ada jika pengakuisisi adalah perusahaan politik, pengungkapan tambahan diperlukan seperti informasi proforma. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya dengan Syaira Irdina, NPM akhir 304, akan menjelaskan mengenai pengungkapan aset tak berwujud. Nah, beberapa informasi yang harus diungkapkan pada CALK pada periode akuisisi. Yang pertama adalah untuk aset tak berwujud yang dapat diamortisasi, semua hal berikut ini harus diungkapkan. Yang pertama, ada jumlah total yang dialokasikan dan jumlah yang dialokasikan setiap kelompok aset tak berwujud utama. Lalu yang kedua, ada jumlah nilai sisa yang signifikan secara total dan berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Yang ketiga, ada periode amortisasi rata-rata terimbang secara total dan per kelompok aset tak berwujud utama. Lalu kedua, ada untuk aset tak berwujud yang tidak diamortisasi, jumlah total yang ditetapkan dan jumlah yang kelas aset tak berwujud utama. Lalu yang ketiga, ada jumlah aset penelitian dan pengembangan yang diperoleh dalam suatu transaksi selain kombinasi bisnis dan dihapuskan pada periode tersebut, dan pos dalam laporan laba rugi di mana jumlah yang dihapuskan diagregasi. Lalu yang terakhir, ada untuk aset tak berwujud dengan masa berlaku perpanjangan atau pembaruan, periode rata-rata tertimbang sebelum perpanjangan atau pembaruan berikutnya. Rata-rata tertimbang sebelum perpanjangan atau perpanjangan berikutnya, baik eksplisit maupun implisit, berdasarkan kelas aset tak berwujud utama. Selanjutnya, mengenai pengungkapan pada laporan posisi keuangan. Informasi yang harus diungkapkan di CALK pada periode penyajian laporan keuangan antara lain, yang pertama ini ada untuk aset tak berwujud yang dapat diamortisasi, ada beberapa hal. Yang pertama adalah nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi secara total dan berdasarkan kelompok aset tak berwujud utama. Yang kedua, ada beban amortisasi agregat untuk periode tersebut. Yang ketiga, ada taksiran beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal sebelumnya. Lalu selanjutnya ada untuk aset tak berwujud yang tidak dikenakan amortisasi, jumlah tercatat dan nilai tercatat untuk setiap kelas aset tak berwujud utama. Yang ketiga, ada kebijakan akuntansi entitas mengenai perlakuan biaya yang dikeluarkan untuk memperbarui atau memperpanjang masa manfaat suatu aset tak berwujud yang telah diakui. Lalu yang terakhir, ada untuk aset tak berwujud yang telah diperbarui atau diperpanjang dalam periode laporan posisi keuangan, disajikan salah satu dari yang berikut ini. Yang pertama itu ada
Untuk entitas yang mengkapitalisasi biaya pembaruan, jumlah total biaya itu eh, untuk memperbarui masa manfaat aset tak berwujud yang diakui berdasarkan kelompok aset tak berwujud utama. Yang kedua ada periode rata-rata tertimbang sebelum pembaruan atau perpanjangan berikutnya, baik eksplisit maupun implisit menurut kelas aset tak berwujud utama. Selanjutnya, ya ini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan kerugian penurunan nilai yang diakui. Terdapat beberapa informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana rugi penurunan nilai itu diakui. Nah, yang pertama ada penjelasan mengenai aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai dan fakta dan keadaan yang menyebabkan penurunan nilai tersebut. Yang kedua ada jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penentuan nilai wajar. Yang ketiga ada keterangan dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregasi. Yang terakhir ada jika dapat ditetapkan segmen di mana aset tak berwujud yang mengalami penurunan nilai ini harus dilaporkan sesuai dengan topik yang ada. Sekian penjelasan dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Langkah pertama dalam mencatat akuisisi adalah menentukan nilai wajar dari semua aset berwujud dan tidak berwujud, serta liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis. Kemudian ada AAP, prinsip akuntansi yang berlaku umum, untuk memberikan panduan tentang penentuan nilai wajar. Ada 3 tingkatan keandalan untuk estimasi nilai wajar. Yang tingkat pertama adalah nilai wajar berdasarkan harga pasar yang berlaku. Tingkat kedua menggunakan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati seperti suku bunga utama. Tingkat ketiga yaitu mencakup estimasi yang berasal dari internal lainnya. Dalam konteks ini, kami dapat mengasumsikan bahwa total nilai wajar sama dengan nilai pasar kecuali dinyatakan lain. Kemudian ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan nilai wajar untuk mencatat aset yang diperoleh dan liabilitas yang akan diambil alih dalam akuisisi. Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dalam kombinasi pensiun dan tunjangan karyawan lainnya. Dan sewa harus dicatat sesuai dengan pedoman normal untuk item-item tertentu. Selanjutnya masih pada pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Pihak pengakuisisi harus mengakui goodwill pada tanggal akuisisi. Yang pertama yaitu ada agregat dengan penjabaran. Yang pertama pertimbangan yang dialihkan diukur sesuai dengan bagian yang umumnya mensyaratkan nilai wajar yang pada tanggal yang telah diakuisisi. Yang kedua, nilai wajar dari setiap kepentingan dan penggalian di pihak yang harus diakuisisi. Yang ketiga, dalam kombinasi bisnis yang dicapai secara bertahap. Nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang sebelumnya harus dipegang oleh pihak pengakuisisi di pihak yang diakuisisi. Selanjutnya ada nilai bersih dari jumlah atau nilai wajar dengan tanggal akuisisi dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang telah diambil alih. Pada pencatatan nilai wajar dalam akuisisi ini ada juga beberapa hal. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset tidak berwujud lainnya. Pada GAAP mengklasifikasikan pengakuan aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis berdasarkan metode akuisisi. Perusahaan harus mengakui aset tak berwujud terpisah dari niat baik hanya jika aset tersebut termasuk dalam satu dari 2 kategori. Kemudian yang kedua ada kontingensi pertimbangan dalam akuisisi, yaitu suatu kombinasi bisnis dapat menyediakan pembayaran tambahan kepada pemegang saham sebelumnya dari perusahaan yang diakuisisi, yang bergantung pada peristiwa atau transaksi di masa depan. Kontingensi ini pertimbangan dapat mencakup distribusi kas atau aset lainnya, yaitu penerbitan utang atau sekuritas ekuitas. Kemudian yang ketiga ada perbandingan dari biaya dan nilai wajarnya. Setelah menetapkan nilai wajar untuk semua aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang telah diambil alih, kita dapat membandingkan biaya investasi dengan nilai total nilai wajar aset yang telah teridentifikasi dikurangi dengan liabilitas. Jika biaya investasi melebihi nilai wajar bersih, pertama-tama kita akan mengalokasikan selisih tersebut ke aset bersih teridentifikasi sesuai dengan nilai wajarnya, dan kemudian akan mengalokasikan sisa selisih tersebut kepada goodwill.
Baik, yang selanjutnya yaitu persyaratan pengungkapan. Nah, di sini FASB itu mengharuskan pengungkapan spesifik yang dikategorikan berdasarkan yang pertama, pengungkapan untuk periode pelaporan yang mencakup kombinasi bisnis. Yang kedua, pengungkapan ketika kombinasi bisnis terjadi setelah periode pelaporan berakhir, tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan. Yang ketiga, pengungkapan tentang jumlah sementara yang terkait dengan kombinasi bisnis. Dan yang terakhir, keempat, pengungkapan tentang penyesuaian yang terkait dengan kombinasi bisnis. Nah, informasi spesifik yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan untuk periode terjadinya kombinasi bisnis dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum mengenai penggabungan usaha, seperti nama perusahaan yang diakuisisi, uraian mengenai perusahaan yang diakuisisi, tanggal diakuisisi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, informasi tentang niat baik atau kekurangan dari pembelian murah yang merupakan hasil kombinasi bisnis. Yang ketiga, sifat, ketentuan, dan nilai wajar dari imbalan yang ditransfer dalam suatu bisnis kombinasi. Yang keempat, rincian mengenai aset spesifik yang diperoleh, kewajiban yang diasumsikan, dan setiap kepentingan non-pengendali yang diakui sehubungan dengan kombinasi bisnis. Yang kelima, pengurangan penyisian penilaian aset pajak tangguhan yang sudah ada sebelumnya dari pihak pengakuisisi karena kombinasi bisnis. Yang keenam, informasi mengenai transaksi dengan pihak yang diakuisisi dicatat secara terpisah dari pihak yang diakuisisi kombinasi bisnis. Yang ketujuh, rincian tentang akuisisi langkah. Yang terakhir yaitu kedelapan, jika pihak pengakuisisi adalah perusahaan publik, maka diperlukan pengungkapan tambahan seperti laba informasi formulir. Lalu yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, runtuhnya Enron Corporation dan WorldCom dan runtuhnya firma akuntansi publik milik Arthur Andersen and Company mendorong Kongres untuk memulai undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan pelaporan keuangan di audit keuangan dan audit di masa mendatang. Nah, hasilnya adalah Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002 atau XOX. Nah, sebagian besar aturan tersebut berfokus pada tata kelola perusahaan, audit, dan masalah pengendalian internal, bukan pada rincian pelaporan keuangan dan penyajian laporan. Nah, eh, berikut adalah beberapa area penting yang dicakup oleh SOX. Yang pertama, membentuk Badan Pengawasan Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB yang independen untuk mengatur profesi akuntansi dan audit. Yang kedua, mensyaratkan independensi auditor dan klien yang lebih besar, termasuk pembatasan jenis layanan konsultasi dan memberikan dan yang diberikan auditor kepada kliennya. Yang ketiga, memerlukan independensi dan tanggung jawab pengawasan yang lebih besar bagi Dewan Direksi Perusahaan, terutama bagi anggota Komite Audit. Yang kelima, memerlukan sertifikat manajemen, yaitu CEO dan CFO, atas laporan keuangan dan pengendalian internal. Yang kelima, yaitu memerlukan peninjauan dan pengesahan auditor independen atas informasi internal manajemen penilaian pengendalian. Lalu yang keenam, yaitu meningkat pengungkapan tentang pengaturan di luar neraca dan kontraktual kewajiban. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, meningkatkan jenis item yang memerlukan pengungkapan pada formulir AK dan memperpendek periode pengarsipan. Nah, selanjutnya, untuk pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan yang melakukan merger di Indonesia. Saya mengambil contoh dari PT Hutchison Tree Indonesia atau Provider Tree dan PT Indosat Tbk yang melakukan merger pada 4 Januari 2022. Kini berganti nama menjadi Indosat Orido Hutchison. Proses merger ini tuh disahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Beberapa alasan Indosat dan Tri melakukan merger ini untuk menciptakan sinergi yang operasional yang signifikan, memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas jaringan, meningkatkan daya saing di pasar, serta PT Indosat Urido Hutchison ini ingin menawarkan layanan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, untuk aspek-aspek utama yang di merger ini ada yang pertama, jaringan dan infrastruktur. Tujuannya adalah agar pelanggan dari kedua merek dapat menikmati jangkauan yang lebih luas dan kualitas jaringan yang lebih baik. Lalu aspek kedua yang di merger adalah pelanggan. Pelanggan Tri secara otomatis menjadi pelanggan juga
menjadi juga pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison. Mereka tetap dapat menggunakan nomor mereka dan memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka dari penawaran Indosat Ooredoo Hutchison yang baru. Lalu yang ketiga ada produk dan layanan. Selanjutnya ada sumber daya manusia, dan aspek yang terakhir yang diperbarui, yang di-merger adalah manajemen dan operasionalnya. PT Indosat Ooredoo Hutchison memiliki tujuan agar perusahaan tersebut dapat meningkatkan skala dan jangkauan. Merger ini bertujuan memungkinkan Indosat untuk meningkatkan skala operasinya secara signifikan. Mereka berharap dengan bergabungnya basis pelanggan dan infrastruktur jaringan TRI, Indosat ini memiliki jangkauan yang lebih luas dan pangsa pasar yang lebih besar. Hal ini tuh krusial untuk bersaing secara efektif dalam industri telekomunikasi. Lalu yang kedua ada sinergi dan efisiensi. Merger ini diharapkan untuk menghasilkan sinergi dalam berbagai aspek seperti operasional, pemasaran, infrastruktur. Nah, dengan menggabungkan sumber daya dan mengurangi duplikasi, perusahaan hasil merger ini dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah memperkuat posisi kompetitif. Nah, merger ini juga bertujuan untuk menciptakan entitas yang lebih kuat dan lebih kompetitif di pasar. Dengan skala yang lebih besar dan sumber daya yang lebih banyak, Indosat Ooredoo Hutchison dapat bersaing lebih baik dengan operator telekomunikasi lain yang sudah mapan di Indonesia. PT Indosat Ooredoo Hutchison juga menawarkan layanan yang lebih baik dengan sumber daya yang lebih besar dan jangkauan yang lebih luas. Nah, Indosat Ooredoo Hutchison ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan mereka, termasuk peningkatan kecepatan internet, stabilitas jaringan, dan ketersediaan layanan di berbagai wilayah. Selain itu, merger ini juga berpotensi menghasilkan pilihan paket dan layanan yang lebih beragam bagi pelanggan. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yang bagian akuisisi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh perusahaan yang melakukan akuisisi. Di sini saya menyampaikan tentang PT Global Digital Niaga atau biasa kita sebut BIPLI, itu mengakuisisi Range Market atau PT Supra Boga Lestari Tbk. Pada tanggal 30 September 2021, PT Global Digital Niaga yang dikenal dengan merek BIPLI itu resmi mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari atau Range Market, pengelola jaringan supermarket Range Market dengan nilai transaksi sebesar 2,3 triliun. Tujuan utama dari BIPLI mengakuisisi Range Market sendiri adalah yang pertama mempercepat dan memperkuat solusi omnichannel kedua perusahaan, selanjutnya mengembangkan usaha dan memperluas ekosistem BIPLI sebagai salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia. Adapun beberapa aspek pendukung dari akuisisi tersebut, yang pertama, untuk mengembangkan pilihan layanan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan memberikan pengalaman retail yang lengkap, terbaik secara online maupun offline kepada pelanggan. Kemudian, memberikan kesempatan kepada UMKM, rekanan penyedia produk di Range Market Group untuk memperluas distribusi produknya ke seluruh Indonesia melalui ekosistem teknologi dan bisnis pada BIPLI.